Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan bagi kita. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal kami, Allah yang kami muliakan dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah dalam memperingati kenaikan-Mu di surga. Dan kami bersyukur kesempatan yang indah itu telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, dalam ibadah kami memperingati kenaikan-Mu ya Yesus ke surga, kami rindu Engkau berbicara kepada kami, mengajarkan kami melalui firman-Mu yang sudah kami baca, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang memberikan kami hikmat, pengertian dan pemahaman yang benar, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami dan menjadi penopang bagi kehidupan kami dalam menjalani hari-hari kami, dan yang terus membuat kami bertumbuh di dalam iman percaya kepada Engkau ya Yesus. Berkati kami Tuhan, dan inilah saat kami mendengar firman-Mu, waktunya sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih bersama-sama bersuka cita untuk memperingati hari kenaikan Yesus di surga. Meskipun Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan,
kita masih terus beribadah di rumah, namun tidak mengurangi makna bahwa kita yang adalah gereja Tuhan senantiasa menyembah Dia, memuji dan memuliakan namanya di dalam surga, dan juga mendengar dan merenungkan firman-Nya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Bapak Ibu dan saudara, bukan hal yang baru kita dengar, tapi ini merupakan suatu tanda yang menyatakan bagi kita umat yang percaya kepada Yesus Kristus bahwa tugas Yesus di dunia terus berkelanjutan dan diselesaikan juga dengan kenaikannya di surga. Kita tahu bahwa tugas Yesus selama berada di dunia menjalankan perintah Bapanya untuk menebus manusia dari kutuk dosa dan maut. Dan Ia pergi kembali ke tempat Bapanya berada, ke surga, untuk menyelesaikan tempat bagi umat yang percaya kepadanya. Dan apabila itu sudah selesai, Bapak Ibu dan saudara, Ia akan datang kembali menjemput setiap umat yang percaya kepadanya dan membawanya ke tempat Bapanya, yaitu di surga. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara, agar kita bisa bersama-sama berada di tempat Bapa di surga, kita harus tetap setia di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Saat ini firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan mengingatkan kepada murid-muridnya, hendaklah setiap yang percaya kepadanya, yang mengikut Dia, mengasihi Dia. Kita semua adalah yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mengikut Kristus. Maka Bapak Ibu dan saudara, ini menjadi juga pembelajaran bagi kita, pengajaran bagi kita. Perkataan Yesus yang Ia sampaikan kepada murid-muridnya sebelum Ia naik ke surga, Ia ingin agar setiap kita sampai hari ini tetap mengasihi Dia, mengasihi Allah kita yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah adalah pribadi yang begitu mengasihi. Dan karena kasih-Nya yang begitu besar, Ia sampai rela datang ke dunia, mati disalibkan untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah yang percaya kepada Yesus Kristus, yang Allah itu adalah kasih, seharusnya kita juga menjadi orang-orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita, sebagaimana di dalam hukum Taurat dinyatakan bahwa hendaklah kita senantiasa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu adalah hukum yang terus ada dari dahulu dan sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara, kadang juga menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, bagaimana caranya mengasihi Allah. Kita sering mengatakan mari kita mengasihi Allah, tetapi bagaimanakah mengasihi Allah? Firman Tuhan sudah jelas menyatakan kepada kita di dalam ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-26. Ia menyatakan kepada kita bahwa terlebih di ayat ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini adalah cara dalam kita menunjukkan kasih kita kepada Allah, bahwa kasih kita kepada Allah bukan sekedar kata-kata semata, tetapi nyata dalam tindakan perbuatan sehari-hari. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menuruti firman Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita bukan hanya sesaat saja, bukan hanya ketika kita merasa bahagia, atau juga ketika kita merasa
menderita, ketika kita merasa dalam duka, dalam kesulitan hidup. Tetapi menuruti firman Tuhan adalah sepanjang kehidupan kita di dunia ini, tanpa melihat dan memilih kondisi situasi apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Terlebih Bapak Ibu dan saudara, dalam kondisi saat ini yang mana pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir, Allah menginginkan kita juga untuk terus mengasihi Dia dengan tetap melakukan firman-Nya, menuruti firman-Nya, termasuk dengan melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Meskipun pintu gedung gereja tertutup, bukan berarti itu menjadi alasan bagi kita tidak mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Meskipun para pendeta, pelayan-pelayan Tuhan tidak melihat keberadaan kita sebagaimana biasanya apabila kita berkumpul di dalam rumah Tuhan, tapi Allah melihat kita dalam surga, bahwa kenyataannya meskipun pintu gereja tertutup, kita tidak bisa datang ke dalam gedung gereja. Kita tidak menjadikan itu satu alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan, untuk tidak menyembah, memuji, memuliakan Dia, tapi kita terus melakukannya meskipun di dalam rumah kita masing-masing. Kiranya seluruh jemaat Tuhan setia untuk melakukan petunjuk yang sudah disampaikan dari setiap sinode, secara khusus di sinode kita GNKP Indonesia, untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya kita setia untuk melakukan itu sebagai kita pengikut Kristus yang harus setia di dalam Dia. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini jelas juga disampaikan kepada kita bahwa pada saat Yesus naik ke surga, Ia mengharapkan murid-muridnya tidak khawatir dan takut, tidak merasa sendiri ditinggal oleh Yesus di dalam dunia. Kenapa Bapak Ibu? Karena Ia memberi penguatan yang sungguh luar biasa, dan penguatan itu adalah janjinya yang terbukti sudah tergenapi, bahwa Bapak Ibu dan saudara, dikatakan dalam ayatnya yang ke-16, Ia meminta kepada Bapa agar Bapa memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena Roh Kudus itulah yang akan terus bersama-sama menyertai kehidupan orang yang percaya kepada Yesus. Artinya Bapak Ibu dan saudara, Yesus tidak meninggalkan kita. Dia tetap bersama-sama dengan kita dalam pribadi yang berbeda, yaitu pribadi Roh Kudus. Ia bersama-sama dengan kita sampai saat ini pun. Kita masih tetap bisa merenungkan firman Tuhan, dan hati kita rindu untuk mendengar firman Tuhan, rindu untuk melakukan firman Tuhan. Itu karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, yang menggerakkan hati dan kehidupan kita, karena Ia menyertai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan takut, jangan merasa bimbang, ragu dan khawatir, terlebih di masa-masa sukar ini. Mari kita tetap tunjukkan kasih kita kepada Tuhan, dan mari kita juga senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena Dia menyertai kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang sudah Ia perintahkan kepada kita. Ia memberikan kita kekuatan untuk melakukannya, karena Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Saat ini mari kita tunduk dan memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan janji penyertaan Allah ini kepada kita sebagai umatnya senantiasa terwujud dan tergenapi, karena tidak ada janji Allah yang pernah gagal, dan Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan dan hikmat-Nya, sehingga dalam situasi apapun kita terus mengasihi Tuhan,
Kita setia kepada Dia dan melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ayat hafalan kepada kita terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah naik kembali ke surga, tetapi Engkau tidak meninggalkan kami sendiri di dunia ini. Engkau sudah mengutus Roh-Mu yang kudus, yang memberikan kami kekuatan dan menyertai kehidupan kami sepanjang kami masih ada di dalam dunia ini, untuk terus mampu mengasihi Engkau ya Allah, dalam melakukan firman-Mu. Dalam situasi terhimpit sekalipun, bahkan dalam situasi berbahagia, ajarlah kami dan kuatkan kami untuk terus mengasihi Engkau ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, Engkau yang terus mengajarkan kami dan mengingatkan kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang terus memampukan kami melakukannya. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, pimpin dan urapi dengan kuasa-Mu, sehingga terus bertumbuh di dalam iman kepada Engkau, dan tetap setia sampai selama-lamanya hanya kepada Engkau ya Yesus Kristus. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.